Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Pagi ini tanggal 3 Ramadan, ya, saya bingung harus nyari spot gimana lagi. Akhirnya saya ketemu tempat ini tengah hutan kayak ada gubuk, ada apa, yang penting kita tetap bisa ngaji bentar lah ya. Baik. Pagi ini kita akan membahas tentang cabang iman yang keempat ya. Cabang iman yang keempat. Cabang iman yang keempat ini juga adalah rukun iman yang keempat. Ya, rukun iman yang keempat yaitu iman kepada kitabullah. Iman kepada Nabiullah, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus utusan, ya, yaitu para nabi dan juga para rasul. Siapa nabi ini dan siapa rasul ini? Ya, nabi dan rasul adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu kepada mereka, baik untuk disampaikan kepada umatnya atau kepada kaumnya ataupun untuk diri mereka sendiri. Ini nabi dan rasul, ya. Nah, nabi dan rasul itu jumlahnya berapa sih yang harus kita imani? Secara ijmal jumlah mereka sangat banyak, ya. Berapa itu? 25? Tidak, ya. Para ulama kita mengumpulkan, ya, melakukan pengkajian jumlah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Jumlah yang sangat banyak, ya. Walaupun sekali lagi jumlah ini tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengimani presisinya segitu, enggak. Tapi pengkajian yang dilakukan oleh para ulama menghasilkan kesimpulan jumlah mereka segitu, 124.000. Lalu dari kumpulan nabi-nabi yang 124.000 itu ada rasul, ya, karena rasul itu lebih spesifik daripada nabi. Setiap nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi, sehingga rasul lebih sedikit jumlahnya dari para nabi. 124.000 nabi, jumlah rasulnya adalah ulama beda pendapat. Ada yang 313, ada yang berpendapat 314, ada yang berpendapat 315, ya. Wallahu taala alam yang mana yang benar, ini sesuai dengan pengkajian mereka. Akan tetapi yang jelas, yang wajib diimani secara tafsil, secara perincian, ada 25, ya, ada 25 nabi, 25 rasul, ya, yang wajib diimani nama-namanya. Kenapa? Karena nama-nama mereka itu yang tercantum di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis, sehingga 25 nama ini memang dispesialkan atau diistimewakan, ya. Kaitannya adalah mengimani Al-Quran, ya, mengimani Al-Quran bahwa apa saja yang disampaikan dalam Al-Quran benar, ya. Siapa 25 nabi itu? Ya, ada syairnya, ya, ada syairnya. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Solih wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailun Ishaqun kadha Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'goya alaihimus salatu wassalamu wa alihi madamatil ayyamu
25 nabi, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, seterusnya sampai nabi yang terakhir, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 25 ini adalah nama nabi, sekaligus mereka juga adalah rasul. Sehingga kalau ada pertanyaan siapa rasul yang pertama, dia adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Siapa rasul yang terakhir, rasul dan nabi yang terakhir? Dia adalah nabi kita, nabi agung, nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi jenengan yang mungkin pernah mendengar kajian yang mengatakan rasul pertama bukan Nabi Adam, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Saya sudah pernah membahasnya. Silahkan dicari di dinding Facebook saya, paling bagian bawah-bawah nanti ada pembahasan tentang Nabi Adam itu awal pertama rasul ataukah Nabi Nuh, ya, dimana salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, lalu memilih Nuh, lalu memilih anak keturunannya Nabi Ibrahim dan anak keturunannya Imron atas seluruh alam. Itu salah satu dalil kerasulannya Nabi Adam alaihissalam. Baik, ya, kita tinggalkan pembahasan itu. Jadi apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu dia seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan kepada umat, tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan kepada kaumnya, itu nabi. Sedangkan rasul, dia adalah seorang laki-laki diberi wahyu oleh Allah dan dia diberi kewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia, kepada umat. Ya, kita mungkin pernah mengingat kisahnya pengangkatan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali turun sebagai pengangkatan beliau menjadi seorang nabi adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ayat 1 sampai 5. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Dan kisahnya masyhur, ya, bahwa ayat ini diturunkan ketika beliau SAW sedang uzlah di gunung, ya, di gua Hira. Nah, di situ beliau uzlah, kemudian mendapatkan wahyu yang pertama, pengangkatan beliau menjadi seorang nabi. Tapi dari teks ayatnya itu enggak ada perintah untuk beliau menyampaikan kepada umat, kan. Ya, hanya bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaqah, ya, dan seterusnya. Enggak ada perintah menyampaikan. Lalu beberapa lama setelah itu, ya, turun yang kedua, SK pengangkatan beliau menjadi seorang rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya, Quran surat Al-Muddathir 1 sampai 7. Di situ, ya ayyuhal muddaththir, hei orang yang berselimut. Ya, karena ketika itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut. Kenapa berselimut? Karena beliau sangat ketakutan. Ya, beliau ketakutan ketika beliau melihat malaikat Jibril. Beliau berselimut. Ya, ya ayyuhal muddaththir, hei orang yang berselimut. Bangunlah, bangkitlah kamu. Fa'anzir, dan sampaikanlah peringatan. Ya, sampaikanlah peringatan. Nah, disinilah dimulai kisah beliau menjadi seorang
rasul. Sebelumnya beliau hanyalah seorang nabi, seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu. Tapi setelah qum fa'anzir, bangkitlah engkau hai Muhammad dan berilah peringatan, saat itulah beliau diangkat menjadi seorang rasul, diberi kewajiban untuk menyampaikan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan. Ya, jadi itu perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi mendapatkan wahyu tanpa diperintah untuk menyampaikannya. Rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Saudaraku, sekarang gini, apa asar daripada keimanan kita kepada Nabi dan Rasul? Ini yang penting. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Jangan sampai, ya, seperti pembahasan kemarin, jangan sampai kita dengan orang yang tidak beriman itu sama saja, nggak ada bedanya. Kita iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, dan kita juga mengimani Nabi-Nabi yang sebelumnya. Secara tafsil imannya kita adalah 25 nama Nabi dan Rasul. Selebihnya itu kita imani semua utusan-utusannya Allah. Jangan sampai kita berbeda dengan orang-orang yang nggak kenal Nabi. Jangan sampai kita berbeda dengan orang-orang yang nggak iman kepada Nabi. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita ini berbeda? Bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Ya, tunjukkanlah iman kita. Ya, tunjukkanlah iman kita. Harus ada bekas di mana kita itu benar-benar mengimani para nabi, para rasul. Ketika kita bilang, ya, amana bi nabiyillah wa amana bi rasulillah, kita iman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi, kepada para rasul, itu artinya kita percaya bahwa mereka itu adalah orang-orang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita. Mereka akan menyampaikan apa-apa saja yang Allah perintahkan untuk sampaikan. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu kita akan membenarkan setiap apa yang mereka sampaikan. Karena mereka adalah orang yang terpilih, dipilih oleh Allah sebagai perantara antara Dia dengan kita. Antara Allah dengan kita. Maka kita harus percaya bahwa apapun yang disampaikan oleh mereka sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, itu pastilah sebuah kebenaran. Tidak mungkin para utusan Allah, orang-orang yang Allah pilih itu berdusta. Sedikit pun tidak akan pernah. Mustahil. Ya, mustahil mereka berdusta. Mereka punya sifat siddiq. Ya, tidak pernah berdusta. Satu kali pun tidak pernah. Ya, maka kita harus percaya apapun yang disampaikan, entah masuk akal kita apa tidak. Tapi yang pasti, kalau akal kita sehat, apapun yang disampaikan oleh mereka itu pasti masuk akal sebenarnya. Ya, cuman kadang kita itu masih terbatas untuk melihat sesuatu hingga kayaknya tuh nggak masuk akal ini nih. Ya, tapi ketika sudah dibuka oleh Allah penutup yang menutupi akal kita, yang melemahkan akal kita, kita akan terbuka, terbelalak mata. Oh iya, benar yang dikatakan Nabi. Maka jangan sampai kita nunggu mata kita itu terbuka. Iya, kalau terbuka di dunia, kalau terbukanya di akhirat, rugi kan kita. Jadi karena kita sudah mengatakan, saya beriman, hati saya membenarkan bahwa Allah punya utusan-utusan. Maka apapun yang disampaikan oleh utusan itu, pastilah sebuah kebenaran. Satu. Nomor dua, kita haruslah taat kepada Nabi. Ya, haruslah taat kepada Nabi. Terutama Nabi kita, Nabi SAW. Ya, kenapa kok hanya Nabi kita, kok nggak nabi-nabi yang terdahulu? Karena dalam perincian syariat kadang ada perbedaan antara Nabi kita dengan Nabi yang terdahulu. Maka yang kita taati adalah Nabi kita. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, haruslah kita kerjakan. Kenapa?
Karena kita percaya bahwa dia adalah utusannya Allah, maka apapun yang ia perintahkan pasti itu juga perintahnya Allah. Apapun yang ia wajibkan maka itu pasti juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Muhammad bikin perintah sendiri. Ya, tidak mungkin ia membuat perintah sendiri. Pasti perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga apapun yang dilarang oleh Nabi, kita harus yakini bahwa itu pasti buruk untuk saya. Itu pasti buruk untuk saya, ini larangan. Ya, kalau Nabi melarang sesuatu maka tinggalkan. Karena apa? Larangannya Nabi itu juga larangannya Allah. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, faman ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang dia bermaksiat kepadaku, tidak mau taat, faqad asallah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Ya, telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya baik, termasuk bagian dari tanda kalau kita itu beriman kepada Nabi, terutama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, adalah dengan menjalankan syariatnya. Ya, menjalankan syariatnya, aturan-aturan syariat yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka kita harus taati itu, maka kita harus amalkan itu, jangan sampai tidak. Kenapa? Karena dia adalah sang utusan. Karena dia adalah sang utusan, maka syariatnya juga adalah syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan. Maka jangan sampai kita abaikan. Ya, jangan sampai kita abaikan. Apa saja yang diperintah dalam bentuk wajib, maka wajib kita amalkan. Ya, apa saja yang diperintahkan dalam bentuk haram, maka wajib kita tinggalkan. Yang sunnah, maka sebisa mungkin kita kerjakan. Yang makruh sebisa mungkin kita tinggalkan. Yang mubah, ya, yang mubah, jangan sampai kita terlalu terlena dengan kemubahan. Ya, pokoknya syariat inilah ya, syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, kita halalkan apa yang dihalalkan, kita haramkan apa yang diharamkan. Berusaha mengerjakan yang sunnah, sedikit demi sedikit meninggalkan yang makruh. Ya, dan tidak terlena dengan hal yang mubah. Ya, ini semua adalah tanda, adalah bukti bahwa kita itu benar-benar beriman kepada Nabi, ya, beriman kepada Nabi, para Nabi, ya, terutama Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita sudah beriman kepada Nabi Muhammad, tentunya kita juga pasti beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, karena itu perintah beliau. Kalau kita ngomong saya iman pada Nabi Muhammad, tapi kita nggak iman sama nabi-nabi sebelumnya, wah itu berarti kita nggak iman. Kita nggak benar-benar beriman. Kenapa? Karena itu sudah jadi perintahnya Nabi Muhammad untuk kita. Dan kalau kita iman kepada Nabi Muhammad, perintah-perintahnya akan kita kerjakan, kan gitu. Ya. Jadi ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, cabang keimanan yang nomor 4 ya, yang nomor 4. Untuk sore nanti ya saya mohon maaf belum bisa menemani jenengan semua untuk membahas cabang keimanan yang nomor 5, tapi insya Allah cabang keimanan nomor 5 akan kita bahas pada besok pagi. Dan saya mau nitip pesan, kalau jenengan punya gambaran tempat yang mungkin bisa dijadikan spot ngaji outdoor seperti ini ya, karena paling enak seger-seger pagi-pagi itu ya, nyari tempat di luar daripada di dalam rumah gitu ya. Silahkan jenengan sarankan saja ya, terutama yang dekat-dekat Todanan sini ya, dekat-dekat Todanan sini, agar kita itu fresh gitu ya, fresh, pikiran kita fresh, iman kita fresh, kan luar biasa
Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.